Nabi SAW juga menjelaskan, tidaklah kalian melihat pada malam kalian ini, pada saat itu suatu malam, Nabi SAW pernah menjelaskan kepada para sahabat, mulai malam ini, ya, pada saat itu ya, bahwa sungguhnya siapa yang umurnya berkepala 100 tahun atau siapa yang berumur 100 tahun tidak tersisa pada hari ini di atas permukaan bumi ini seorang pun. Karena ada isu sebagaimana dijelaskan oleh Lajnah Daimah yang mengatakan Khidir masih hidup, ya. Dan ditanyakan kepada Lajnah Daimah, kayak kita MUI kalau Indonesia ini majelis ulamanya Saudi, apakah Khidir masih hidup sebagai penjaga di sungai-sungai dan lembah-lembah, dan apakah ia mampu menolong orang-orang yang tersesat jalan jika memanggilnya? Ini kan sering terjadi, Nabi Khidir datang, mereka bicara seperti itu. Jadi seakan-akan Khidir AS ini masih hidup. Yang benar menurut para ulama adalah bahwa Khidir, ini jawaban para ulama ya, telah wafat sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tersebutkan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 34. Allah menjelaskan, jadi ini ayat yang sangat tegas memastikan kalau semua nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelum kau, hai Muhammad. Dia sudah wafat. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Dan kalaupun Khidir dianggap masih hidup, maka tentu saja dia akan bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW juga menjelaskan, tidaklah kalian melihat pada malam kalian ini, pada saat itu suatu malam, Nabi SAW pernah menjelaskan kepada para sahabat, mulai malam ini, ya, pada saat itu ya, bahwa sungguhnya siapa yang umurnya berkepala 100 tahun atau siapa yang berumur 100 tahun tidak tersisa pada hari ini di atas permukaan bumi ini seorang pun. Artinya 100 tahun yang lalu, per 100 tahun sudah meninggal. Orang 100 sudah meninggal semua. Jadi tidak ada yang tersisa. Atas dasar ini, fatwa Lajnah Daimah, maka keadaan Nabi Khidir adalah sebagai orang mati yang tidak dapat mendengar panggilan siapa yang memanggilnya, dan tidak mampu menjawab siapa yang menyeruhnya, dan tidak mampu menunjukkan jalan kepada siapa yang tersesat jalan ketika mereka meminta petunjuk. Adapun perkiraan bahwa ia masih hidup sampai saat ini, maka ini adalah masalah gaib. Keadaannya seperti masalah-masalah gaib yang lainnya, tidak boleh kita berdoa kepadanya dan meminta kebaikan kepadanya dan dalam keadaan susah maupun senang. Ini Lajnah Daimah menfatwakan masalah itu. Ini kenapa kita jelaskan teman-teman sekalian? Karena banyak orang yang menganggap Nabi Khidir datang ketemu sama Nabi Khidir. Bahkan banyak khurafat yang mengatakan orang yang pertama keluar selepas sholat 5 waktu di Masjid Nabawi adalah Khidir. Banyak sekali orang yang keluar gitu kan, dari masjid. Ini dan tidak pernah dinukil satupun riwayat Nabi SAW mengatakan Khidir telah bertemu denganku misalnya. Harusnya Nabi SAW sampaikan. Atau mungkin pernah bertemu dengan sahabat atau ikut jihad bersama Nabi SAW. Maka ini semua tentunya teman-teman sekalian jawaban terhadap ya, Khidir alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ada hal lain yang kita ingin titik beratkan tentang masalah Khidir adalah seorang nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya memang dia adalah seorang nabi. Ini mayoritas ulama ya. Ada yang mengatakan dia orang soleh, tapi pendapat yang paling kuat adalah dia adalah seorang nabi. Dari dalilnya adalah yang pertama, Allah perintahkan Musa alaihissalam untuk belajar kepada Khidir. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, tadi yang sudah kita baca ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa mengatakan, bolehkah aku mengikutimu supaya kau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dan ilmu yang diajarkan kepadamu? Allah ajarkan langsung. Dan wahyu datangnya kepada para nabi. Ya. Jika Khidir bukan nabi, tentu ada orang yang bukan nabi ya, yang bisa nabi belajar darinya. Dan ini tidak terjadi tentunya. Dalam sejarah para nabi-nabi tidak terjadi. Orang-orang biasa belajar kepada para nabi ya, tapi nabi belajar pada orang biasa ini nggak terjadi. Ya. Karena jelas nabi lebih tahu daripada manusia biasa.
Kemudian yang kedua, Khidir juga sempat mengatakan pada saat bertemu dengan Musa dalam surah Al-Kahfi ayat 82 tadi, ayat terakhir 82 ya, yang membahas tentang kejadian keduanya, rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri. Ini semua karena rahmat dari Tuhanmu, hai Musa, sehingga aku punya ilmu begini dan aku tidak melakukan itu karena keinginanku. Artinya Khidir melakukan semua itu sesuai dengan perintah Allah dan wahyu darinya, bukan kemauan beliau sendiri. Dan orang yang mendapatkan wahyu khusus seperti Khidir ini adalah seorang nabi. Kemudian juga yang membuktikan Khidir adalah seorang nabi, perkataan Syekh Shu'aib Al-Arnaut ya. Beliau mengatakan, sebagian ulama besar mengatakan ikatan pertama yang dirusak oleh orang-orang zindik atau orang munafik adalah status Khidir sebagai nabi. Karena orang munafik memanfaatkan status Khidir dalam kutip bukan nabi untuk beralasan bahwa wali lebih afdal daripada nabi. Sebagaimana mereka mengatakan kedudukan nabi di barzah ya, dan seterusnya. Artinya mereka menganggap kalau Khidir adalah manusia biasa, orang soleh saja, berarti bisa saja ada orang soleh sampai menjelang hari kiamat nanti yang bisa mengalahkan para nabi-nabi. Dan itu yang sering banyak dikembangkan, khurafat. Merasa bahkan dia bisa membuat syariat sendiri dan segala macam. Ya. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis Bukhari nomor 3402, kenapa sebabnya dinamakan Khidir beliau. Khidir artinya Khidir hijau, berwarna hijau ya. Kata Nabi SAW, innama summiyal Khadir annahu jalasa ala farwatil bayda fa idha hiya tahtazzu min khalfihi khadra atau khudra ya. Ya, khadra tepatnya. Beliau dinamai Khidir karena beliau duduk di atas tanah yang putih kayak padang pasir, sebagai bentuk mukjizat Allah SWT berikan pada tiba-tiba berguncang di bawahnya ya. Lalu tumbuhlah hijau-hijauan. Kemudian ada statement Kamaluddin Ad-Damiri yang wafat tahun 808 Hijriah, kurang lebih sekitar 600-an tahun yang lalu ya. Dia mengatakan nama Khidir diperselisihkan dan yang benar sebagaimana dinukil ahli sirah dan berdasarkan hadis Nabi SAW sebagaimana dinukil oleh Al-Baghawi dan yang lainnya bahwa nama beliau adalah Balyan dan ayahnya bernama Malkan. Jadi Khidir tadi itu istilahnya ya, julukannya. Termasuk Bani Israel dan keturunan kerajaan. Beliau lari dari kerajaan dan menghabiskan waktunya untuk ibadah. Ini yang dibahasakan seperti itu. Artinya dia adalah salah nabi daripada nabi-nabi Allah SWT. Dan sudah kita jelaskan tadi masalah kenapa dia dikatakan nabi dan fatwa ulama tentang masalah apakah dia hidup ataupun sudah meninggal dunia.